Shalom, selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu Guru yang terkasih. Bersyukur pada Tuhan karena kita masih bisa mengawali kegiatan kita pagi ini dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita saat teduh sejenak. Amin. Ayat Alkitab sebagai dasar kita mengawali renungan kita pada pagi ini diambil dari Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Misanti akan membacakan sebuah kisah nyata yang inspiratif dari Stephen Hawking. Stephen Hawking adalah seorang ilmuwan asal Inggris yang lahir pada tanggal 8 Januari 1942 dari pasangan Frank dan Isobel. Beliau adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang tumbuh besar di kota St. Albans, London. Meskipun semasa hidup beliau dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, tetapi ketika masih kecil beliau dikenal sebagai murid yang malas. Namun hal itu berubah ketika beliau mengenal Dikran Tahta yang merupakan guru matematikanya. Stephen sangat mengagumi Mr. Tahta karena bisa membuat pelajaran matematika yang begitu membosankan menjadi menyenangkan. Dari gurunya pula, dia terinspirasi untuk menjadi seorang guru besar matematika di universitas. Diawali dengan kecintaannya terhadap matematika, itulah beliau menjadi belajar lebih rajin untuk menggapai cita-citanya. Dengan bantuan Mr. Tahta, beliau pun berhasil merakit komputer menggunakan bagian mekanik jam, papan kabel telepon yang sudah tidak terpakai, dan banyak lagi komponen daur ulang yang lain. Wah, keren sekali ya anak-anak. Melihat kecerdasan sang anak, orang tuanya pun menyerahkan Stephen untuk berkuliah di Oxford. Meskipun sangat menyukai matematika di universitas tersebut, beliau mengambil jurusan fisika dan kimia karena belum ada jurusan matematika di sana. Beliau pun berhasil masuk universitas pada tahun 1959 ketika usianya hanya 17 tahun saja. Setelah lulus dari universitas, Stephen kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan kosmologi di Universitas Cambridge. Sayangnya ketika berusia 21 tahun, beliau didiagnosa menderita ALS, yaitu penyakit yang melemahkan otot dan merusak fungsi otak. Dokter juga mengatakan bahwa sisa umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Setelah mendapat diagnosa itu, beliau mengalami depresi dan merasa hidupnya tidak berguna lagi. Tapi dengan dukungan orang-orang di sekitar, beliau berhasil mengatasi itu semua. Meskipun hidup di atas kursi roda dengan segala keterbatasannya, beliau mampu menghasilkan banyak karya demi kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah teori Big Bang. Dari kisah inspirasi kehidupan nyata tokoh dunia ini, kamu bisa belajar untuk mempercayai kekuatan mental dan pikiranmu sendiri. Stephen tidak menjadikan penyakitnya sebagai sebuah halangan untuk tidak melakukan apa-apa yang diinginkan. Hal tersebut justru membuat beliau menjadi lebih semangat untuk berbuat yang lebih lagi untuk orang banyak. Kalau beliau yang memiliki keterbatasan saja bisa melakukan hal yang besar, kamu tentu juga bisa melakukan hal yang sama. Tidak harus sampai melakukan hal besar untuk seluruh umat manusia. Melakukan perbuatan yang baik untuk sekitarmu saja itu sudah sangat bagus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari yang indah ini kami masih merasakan nafas kehidupan dan menikmati ciptaan-Mu. Tuhan Yesus, teguhkan hati kami agar tidak bimbang. Kami percaya semua masalah dan tantangan di dalam hidup kami dapat kami lalui bersama-Mu. Kami yakin pertolongan-Mu sungguh ajaib dan selalu ada bagi kami. Apa yang tak pernah kami lihat dan tak pernah kami pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagi kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.